Bismillahirrahmanirrahim. Saat lagi acara akan kita mulai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang kami banggakan pada kesempatan hari ini, Al-Mukarram Ustadz Hendra Darmawan MA, Sugeng Ustadz di Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan, dan tentunya turut menyambut bangga dan bahagia yang terhormat pada kesempatan hari ini juga Bapak Rektor Senior kita, Bapak Dr. Kasiarno M. Hum, kemudian juga pada kesempatan yang berbahagia ini juga Bapak Dekan Fakultas Sastra Budaya dan Ilmu Komunikasi, Bapak Wajiran MA PhD, kemudian yang kami hormati Prof. Suparno, terima kasih atas kehadirannya Prof. Kemudian juga Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi, dan tentunya terkhusus kepada Bapak Wakil Dekan dan juga beserta jajarannya. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suri tauladan kita semua dalam berakhlakul karimah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya kita menuju ke pengajian yang tentunya pengajian kali ini akan disampaikan oleh Ustadz kita yang tentunya dengan tema sangat menarik sekali, memantaskan diri atau mematutkan diri sebagai seorang muslim, oleh yang terhormat Ustadz Haji Hendra Darmawan SPDMA yang akan menyampaikan pada kesempatan hari ini pengajian. Untuk itu kepada yang terhormat kami persilahkan. Semoga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Man iktafa bihi aghnah wa man da'ahu labbah. Wa man asahu nadah wa man ata'ahu a'azzah wa as'adah wa ja'alal jannata ma'wah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala nabiyil ummah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun ala sa'atitul ustadzat, para dosen senior, dosen-dosen saya pernah diajar Ibu Ula ya, pernah diajar sama Profesor Safri Sairin Ibu. Alhamdulillah kita dapat hadir bermuajah bersilaturahim di majelis yang mulia ini. Izinkan saya hadir dengan kostum yang ini begitu. Ada ceritanya begitu. Bulan Desember yang lalu kami bersama pimpinan WAD berkunjung ke Turki. Lalu sampailah di Masjid Maulana Jalaluddin Rumi. Kami Jumatan di sana begitu. Lalu kami berfoto bersalaman dengan khotibnya begitu. Saya foto, saya kirim ke ibu saya. Itu siapa nak? Ah, itu yang khutbah tadi begitu. Mana tadi Mas? Kok hilang Mas? Itu yang khutbah tadi. Oh pecinya bagus sekali nak. Beli nak, beli nak. Nah, jadi karena birrul walidain akhirnya saya belilah peci ini. Sebelumnya saya sudah dorong imam besar Masjid IC begitu, Ustadz Dr. Nurholis. Ustadz antum beli, nanti anak ikut begitu. Tapi akhirnya Pak Nurholis nggak beli, saya beli begitu. Setelah sekian lama di rumah nggak dipakai-pakai, baru kemarin Ramadan akhirnya dipakai begitu. Ya mudah-mudahan menjadi doa Bapak dan Ibu. Nama saya ini nggak ada ustadz-ustadznya sama sekali ini, Hendra Darmawan begitu ya. Karena saya lahir tanggal 21 April. Jadi hampir saja saya diberi nama Kartono begitu ya.
karena ibu-ibu upacara di lapangan lalu mampir ke rumah saya, iki dikai jeneng Kartono wae ya begitu. Baik, saya diberi kesempatan untuk bersilaturahim dan menyampaikan beberapa hal, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terkait dengan ada perkembangan pemikiran akhlak di Muhammadiyah. Jadi Kiai Dahlan dalam pidato terakhirnya di Cirebon begitu, judul pidato terakhirnya itu Tali Pengikat Hidup ya, oleh Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Dahlan mengintrodusir konsep akal suci atau dalam bahasa Arab disebut al-aqlus salim fil qalbis salim. Kalau dulu kita sangat akrab dengan al-aqlus salim fil jismis salim, akal yang selamat itu terdapat dalam jiwa yang selamat, jiwa yang sehat begitu. Lalu ini bergeser al-aqlus salim fil qalbis salim, akal yang suci itu terdapat dalam hati yang bersih begitu. Karena memang kita ketahui hadisnya ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasad saluha sa'iru amalih wa idza fasadat fasada sa'iru amalih. Di dalam diri kita itu ada sekerat daging yang itu sangat menentukan. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, ya, baiklah seluruh amalnya. Jika ia buruk, maka sebaliknya demikian. Yang kedua ada literasi peninggalan Ki Bagus Hadikusumo. Ini murid langsung Kiai Dahlan. Judul bukunya Pustaka Ihsan. Ini satu buku. Ada juga Pustaka Iman. Kebetulan dalam bahasa Jawa begitu. Maka saya nggak kutipkan di sini ya. Angel soalnya. Maka pada saat kita bicara ihsan, kita akan fokus dengan hadis ya. Akhbirni anil ihsan. Setelah Rasul ditanya malaikat, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam. Yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Apakah ihsan itu? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan Allah melihatmu. Jikapun engkau tidak melihatnya, pastilah Allah melihatmu. Begitu. Ya, penegasan bahwasanya kita harus memiliki kesadaran ketuhanan atau disebut juga omnipresent, Allah yang maha hadir begitu. Dimanapun, kapanpun kita selalu dalam pantauan Allah, tahta muraqabatillah. Ya. Dalam pantauan Allah begitu. Wa nahnu ilaika min habril warid. Dan kata Allah itu, kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadi. Jadi kalau urat nadi itu dekat dengan aliran darah, ini lebih dekat lagi. Kepada Ibu, yang ketiga ada hasil Muktamar 1995, ada muncul istilah spiritualisasi syariah, begitu. Ada kondisi pada saat orang bicara tentang syariah seakan-akan syariah itu membebani, ya. Maka dielaborasi kembali itu apa yang disebut dengan maqasidus syariah. Apa sih tujuan-tujuan dari disyariatkannya ajaran Islam itu? Maka ada 4 hal atau sekarang 5 tujuan disyariatkannya ajaran-ajaran Islam itu. Ada hifdzuddin, menjaga ajaran agama itu. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Hifdzun nasl, menjaga keturunan.
hifdzul mal, menjaga harta kekayaan, dan yang kelima yang mungkin 20 tahun terakhir dipopulerkan adalah hifdzul bi'ah. Bagaimana apa yang kita lakukan pada saat kita melaksanakan ajaran Allah itu juga menjaga kelestarian alam ini. Atau dielaborasi kembali bagaimana Islam itu adalah agama yang ramah lingkungan, begitu. Ya. Spiritualisasi syariah. Atau Muktamar Aceh itu 95 itu di penghujung eranya Pak AR. Ya, sosok Pak AR yang sedemikian sederhana, nyufi ala Pak AR. Jadi ketua umum PP Muhammadiyah masih sempat nyambi jualan bensin eceran di depan rumahnya di Ciditiro. Pada saat mau beli perumahan malah DP-nya dibawa lari temannya sehingga nggak jadi beli perumahan itu. Ya. Lalu anaknya protes ke Pak AR. Talang ning ora teles begitu. Jadi Pak AR itu banyak dititipi oleh agnia, donatur, sumbangan dan seterusnya, tapi ia langsung disampaikan kepada di amanah tadi itu. Maka kata anak-anaknya, talangnya ora teles mung dilewati begitu. Jadi ini sosok Pak AR lalu dimunculkan istilah spiritualisasi syariah atau sufistisasi syariah. Ya. Kalau Hamka mengintroduksi tasawuf modern, lalu Pak AR juga banyak dikaji menjadi tesis dan disertasi terkait dengan tasawuf di Muhammadiyah. Ya. Yang keempat, tidak kalah pentingnya, pasca Pak AR itu adalah risalah akhlak. Ya. Jadi di Muhammadiyah memang tidak populer itu sufi atau tasawuf, tapi diintrodusir akhlak begitu. Yang kelima ada buku namanya Risalah Islamiyah karya Jarnawi Hadikusumo, putranya Ki Bagus Hadikusumo. Yang keenam yang paling aktual, filosofi akhlak dalam Islam, ini dikaji kembali oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, namun belum ditanfidkan begitu. Bapak dan Ibu, ada seorang dalam Sirah Ibnu Ishaq, ada seorang Umair bin Wahab, seorang pemimpin kaum Quraisy yang masuk Islam agak belakangan begitu. Jadi sebagai pemimpin kaum, lebih dahulu warga-warga biasa yang masuk Islam begitu. Lalu di penghujung akhirnya Umair bin Wahab juga bersyahadat. Di hadapan Rasul mendeklarasikan masuk Islam, lalu apa pesan Rasul kepada Umair bin Wahab? Pesan Rasul, faqihu akhakum fi dini waqra'uhul Qur'an. Di hadapan para sahabat itu, faqihu akhakum fi dini waqra'uhul Qur'an. Jadikanlah ia faham akan agamanya dan bacakanlah oleh kalian kepadanya Al-Qur'an. Maka setelah itu Rasul mengirim 2 orang untuk mendampingi Umair bin Wahab berislam. Jadi semacam asistensi atau mentoring begitu. Bapak dan Ibu, tadi di depan saya sengaja tulis begitu, ini Hendra Darmawan SPD MA, jadi bukan sarjana agama begitu. Nanti kalau salah-salah dikit bisa dikoreksi begitu. Bapak dan Ibu, forum-forum yang kita adakan ini bagian dari asistensi tadi itu. Belajar Islam, mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis, didampingi oleh para ahlinya begitu. Saya memberi judul mematutkan diri ya, sebagai seorang muslim itu inspirasinya dari ayat ini. Surah At-Taubah ayat 50.
dalam Asbabun Nuzul disebutkan bahwasanya ayat ini menyinggung seorang sahabat Ahlul Madinah, seorang pemuda Ahlul Madinah yang diprotes oleh pemuda-pemuda yang lain. Kenapa pemuda ini diprotes? Karena beliau adalah seorang yang hampir tidak pernah absen membersamai perang yang dipimpin oleh Rasulullah. Jadi ada 12 ghazwah, perang besar yang langsung dipimpin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah pada saat ghazwatu Tabuk, perang Tabuk, nah sahabat ini izin begitu, entah ada keperluan apa begitu. Lalu itu menjadi masalah, dipersalahkan dan dipermasalahkan oleh pemuda-pemuda yang lain. Bagaimana mungkin engkau izin sedangkan Rasulullah saja, orang yang sudah digaransi masuk surga, orang yang mengemban risalah Islam, memperjuangkannya, mempertaruhkan jiwa dan raganya, berpeluh-peluh, berhaus-haus, gitu ya. Ayatnya di sini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rab ayatakhallafu an Rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsih. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'u wa la nasabu wa la makhmasah. Wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mauti ayyaghidhul kuffar wala yanaluna min aduwin naila illa kutiba lahum bihi amalun salih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Apakah tidak pantaskah begitu? Makana li ahlil Madinah, apakah tidak patutkah seorang pemuda penduduk Madinah dipersalahkan oleh penduduk yang lain, ayatakhallafu ar Rasulillah, membelakangi Rasul. Jadi Rasul ke depan perang begitu, dia kok pamit begitu ya. Seakan-akan ia lebih mencintai dirinya daripada Rasul. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'u wa la nasabu wa la makhmasah. Kenapa mereka protes? Ya, terhadap pemuda tersebut? Karena Rasulullah saja, karena yang protes itu, karena yang izin itu tidak mengalami dhama, gitu ya, haus yang berlebihan, wa la nasab, capek yang sangat begitu. Wala makhmasah fi sabilillah, bersusah payah di jalan Allah. Wala yata'una mauti ayyaghidhul kuffar, dan tidak menapakkan kaki di daerah yang mengguncang kaum kufar. Wala yanaluna min aduwin naila, juga tidak menghadapi musuh-musuh umat Islam. Apa yang pemuda dan kita ini kontribusikan, ini tadi cerita Bu Ani tadi itu, masing-masing dari kita sudah punya kontribusi gitu ya, untuk kebesaran sastra Indonesia, untuk keberlangsungan sastra Indonesia begitu ya. Dalam hal ini, apa yang kita kontribusikan membersamai Rasulullah dalam berperang, sedikit apapun itu, sekecil apapun kontribusi itu, kita hanya ingin illa kutiba lahum bihi amalun sholih. Yang kita ingin tidak lain hanyalah dicatat sebagai amal soleh. Ya. Mungkin pegang senjata aja belum lulus begitu. Mungkin naik kuda aja belum lulus, tapi membersamai Rasulullah begitu. Hanya karena ingin begitu. Sekecil apapun kontribusi itu, upaya itu, mungkin bondo bahu pikir lek perlu sak nyawani pun itu. Ya. Harapannya hanya ingin dicatat sebagai amal soleh.
Innallaha la yudhi'u ajrul muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Saya bergabung di WAD tahun 2007, gaji pertama saya 480.000, 80% begitu ya. 80% dari gaji pokok begitu. Mungkin hari ini sudah lebih sejahtera, lebih baik begitu kan. Tapi kita sama-sama membesarkan lembaga ini, menjaga stabilitas dan keberlangsungan, menjaga ghirah ya, dalam bermuhammadiyah gitu ya. Tidak lain karena kita ingin dicatat sebagai amal soleh begitu. Bapak dan Ibu, ini ayat surah Al-Anfal ayat 60. Ini biasa dibahas terkait dengan ayat-ayat jihad gitu ya. Tapi saya tidak bahas tentang jihadnya begitu. Ini terkait dengan ayat i'dadi, persiapan. Ya, masing-masing dari kita sebagai umat Islam diperintahkan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah oleh kalian untuk menghadapi musuh-musuh kalian. Kekuatan apa saja. Wa mir ribatil khail, dan dari kuda-kuda yang tertambat. Kalau zaman dulu kuda-kuda yang tertambat itu apa? Pasukan perang ya, kavaleri begitu. Betul ya Bu Ulay ya, kavaleri ya Bu ya. Pasukan berkuda. Ya, wa mir ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dengan kekuatan pasukan perang itu gitu ya, engkau menggemparkan ya, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Engkau menggemparkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Wa akharina min dunihim, dan musuh-musuh yang kalian tidak mengetahuinya. La ta'lamunahumullahu ya'lamuhum, yang kalian tidak mengetahui sedangkan Allah mengetahui mereka. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah, dan apa-apa yang kalian infakkan di jalan Allah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Engkau akan diganjar dan engkau tidak akan pernah terzolimi. Jadi kalau dulu kavaleri, hari ini mungkin bala tentara perangnya sudah lebih canggih begitu ya. Atau UAD dengan Prof. Haryadi itu punya apa itu? Sirnov itu punya apa? Roket begitu ya, roket tanpa awak, kan begitu. Tapi ada penjelasan tafsir yang lain. Apakah kuah di situ setelah kita mempersiapkan yang fisik tadi ya, kekuatan militer gitu. Ternyata yang lebih dari itu adalah kuah bimakna athiqatu billah. Yakin dengan Allah. Berhusnudzon dengan Allah. Karena Allah pemilik kemenangan. Karena Allah yang maha membantu begitu. Ya. Jadi setelah upayanya lalu ada tawakal di sini. Athiqatu billah. Bapak dan Ibu, kita yakin kita semua bersaudara, begitu ya. Allafa baina qulubil mu'minin fa asbahna bi ni'matihi ikhwana, ya. Mempertautkan hati. Allah allafa baina qulubil mursalin birrisalah. Allah mempertautkan hati-hati para rasul dengan risalah. Ya.
Allah wa'allafa qulubal anbiya bin nubuwah. Sama-sama mempertautkan antar hati para nabi itu dengan nubuwah. Ya. Ajaran yang para nabi menerimanya tetapi beliau-beliau tidak menyampaikannya. Kalau tadi risalah adalah ajaran dari Allah yang diterima oleh nabi, lalu nabi memiliki kewajiban untuk menyampaikannya. Itulah rasul, ya, mursalin. Lanjutannya, ini saya ambil dari kitab tafsir ini, tafsir As-Sulami, wa huwa haqaiqut tafsir, ya. Allah mempertautkan wa qulubas siddiqin bis-sidqi, mempertautkan hati-hati orang-orang yang jujur dengan kejujurannya, orang-orang yang benar dengan kebenaran, begitu. Jadi kalau kita sama-sama memperjuangkan kebenaran yang Allah perintahkan, insya Allah kita nyetrum begitu loh, ya. Mathalul mu'min kamathalil jasad idza staka minhu udwun tada'a sairul jasad bisahri wal huma. Perumpamaan mukmin itu seperti satu tubuh yang jika satu bagian tubuh itu merasakan sakit, maka tubuh yang lain merasakannya, ya. Bisahri wal huma, dengan sakit dan demam begitu. Ya. Yang selanjutnya, Allah wa allafa qulubas syuhada bil musyahadah, begitu. Allah mempertautkan hati-hati para syuhada itu dengan kesaksian, begitu. Kalau hari ini kita memperbincangkan Kiai Dahlan lalu meneladaninya, gitu ya. Lantas apa yang kita bisa tunjukkan sebagai musyahadah, sebagai kelanjutan dari perjuangan Kiai Dahlan, begitu. Tidakkah Kiai Dahlan sudah mencontohkan dalam berbagai macam aspek kehidupannya, ya, yang sangat populer sampai Kiai Dahlan tadhiyah, ya, melakukan pengorbanan, akan melelang harta bendanya untuk membayar gaji guru-guru di madrasah yang Kiai Dahlan dirikan, begitu. Atau pengorbanan Kiai Dahlan harus merasakan fase bagaimana diusir dari kauman, bahkan langgarnya dibakar, begitu. Ya. Bahkan pada saat Kiai Dahlan tetirah, ini bahasa Jawa, tetirah itu apa itu? Nah, istirahat, semedi, mengasingkan diri, begitu. Kiai Dahlan sakit berat di Jogja, lalu saran dokter itu Kiai Dahlan untuk tetirah di Malang, di dekat Gunung Bromo, gitu ya. Bukannya Kiai Dahlan istirahat, kok malah melanjutkan dakwahnya, mendirikan ranting Muhammadiyah di sana dan mendirikan masjid di Malang itu. Masih ada masjidnya, ya. Meskipun pengelolaannya sudah diambil sama teman-teman NU, begitu ya. Tapi harus diketahui kan, begitu. Ya. Jadi kita terpaut, hati kita terpaut dengan para syuhada kalau kita juga berupaya untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan, pengorbanan-pengorbanan, keteladanan mereka itu. Baru-baru ini, baru masih aktual begitu, hot news begitu ya. Pada saat ilmuwan Indonesia, ulama-ulama Indonesia dan ulama internasional ya, memperbincangkan genealogi intelektual
dari mana sih Kiai Dahlan belajar? Begitu. Gerakan Islam modernis itu gurunya siapa? Begitu. Kalau di Mekah siapa? Begitu ya. Selain Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, Ahmad Khotib As-Sambasi, begitu ya. Maka ternyata di sana ada Pak Wo-nya. Pak Wo-nya itu apa tuh? Ya Pak D. Pak D-nya Profesor Dr. Hamamah Suratno. Namanya Syekh Muhammad Bakir bin Nur Al-Jogjawi. Nah ini beneran ini, nggak dibuat-buat ini ya. Al-Jogjawi Al-Makki, begitu ya. Jadi Syekh Muhammad Bakir bin Nur itu Pak Wo-nya Bu Hamamah, lama di Mekah, lalu menjadi salah satu di antara 6 imam Masjidil Haram dan menetap di sana, begitu. Dan sesungguhnya Syekh Muhammad Bakir bin Nur inilah yang diarap-arap Kiai Dahlan untuk kembali dan memimpin Muhammadiyah. Tapi beliau tidak kembali sampai meninggal di sana, maka yang melanjutkan Kiai Ibrahim, begitu. Ya. Jadi Syekh Muhammad Bakir bin Nur Al-Jogjawi gitu. Nah, ini perlu dimunculkan begitu. Saya biasa pamer buku begitu, ini masih orang lama, nggak PDF gitu ya Bu ya. Aduh. Syekh Bakir Al-Jogjawi ini ya. Kemarin saya baru dapat PDF-nya dalam bahasa Arab. Lalu ini terkait dengan Syekh Bakir Al-Jogjawi ini udah ditulis gitu ya. Yang nulis teman-teman NU juga begitu ya. Titik nun NU strip Muhammadiyah. Coba lo ya. Pertemuan antara NU dan Muhammadiyah begitu. Ini ada kata pengantarnya Prof. Hajah Hamamah Suratno. Gitu. Jadi kalau kita mau tadi bermusyahadah tadi ya kita kenali para ulama kita, syuhada begitu, kita teladani untuk agar hati kita terpaut begitu. Ya. Allah mempertautkan wa qulubas salihin bil khidmah. Allah mempertautkan hati-hati orang-orang soleh itu dengan pengkhidmatannya begitu. Dengan pengorbanannya. Kalau diperintah sami'na wa ata'na kan begitu. Nah, sedangkan di antara kita wa allafa quluba ammatil muslimin bil hidayah. Apa yang mempertautkan kita antar sesama muslim ini? Ya. Yakni hidayah, petunjuk Allah itu. Ya. Atau dalam bahasanya Muhammad Abduh itu hidayah yang paling puncak adalah hidayatuddin, hidayah yang berupa agama Islam ini. Selain hidayatul akal, hidayatul hawas dan hidayatul wijdan begitu. Allah telah memberikan kita hidayah petunjuk satu berupa akal pikiran, al hawas panca indera. Ya, bagaimana panca indera kita ini kita optimalkan pemanfaatannya untuk menjadikan kita makin beriman begitu. Ya. Tadi Pak Dekan kontrolnya luar biasa begitu, nggak mau difoto kalau berdua gitu ya. Karena ada sesuatunya tadi ya. Oke, yang ketiga hidayatul wijdan, hidayah yang Allah berikan yang berupa intuisi, suara hati nurani begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya menantu begitu, biasanya kalau seleksi calon menantu gitu, baru ketemu sekali aja kok udah mantep ya, kok kayaknya orang srek ya, gitu ya. Itu bagian dari hidayatul wijdan, hidayah yang berupa intuisi. Dalam ilmu psikologi ini juga banyak dikembangkan begitu. Ada bukunya Daniel Kahneman itu,
thinking fast and slow thinking, nah, begitu. Tapi dengan eksperimen-eksperimen begitu. Menarik. Saya lanjutkan sedikit lagi Bapak dan Ibu. Faja'alal mursalin rahmatan 'alal anbiya. Para rasul itu rahmat bagi para anbiya. Faja'alal anbiya rahmatan 'alas siddiqin. Allah menjadikan para nabi itu rahmat bagi orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, pencari kebenaran, begitu ya. Wa ja'ala siddiqin rahmatan 'ala syuhada, ya. Dan Allah menjadikan ya para siddiqin, orang-orang yang istiqomah memperjuangkan kebenaran itu rahmat bagi para syuhada. Ya. Wa ja'ala syuhada rahmatan 'ala sholihin wa ja'ala sholihin rahmatan 'ala 'amatil mu'minin wa ja'alal mu'minin rahmatan 'alal kafirin. Bapak dan Ibu, tadi ini memang tidak bersifat hierarkis begitu, masing-masing mulai dari para rasul, anbiya, siddiqin, syuhada, ya, tidak dibuat hierarkis, tapi apa blueprint gitu ya dari ini semua begitu adalah yang menjadi blueprint adalah kita berupaya untuk menjadi bagian yang terus-menerus memperjuangkan kebenaran, ya. Kita harus menjadi bagian virtue circle, ya, bukan vicious circle, bukan jadi lingkaran setan, tetapi harus menjadi lingkar kebaikan. Begitu. Kata Imam Malik, la yasluhu amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awaluha. Tidak akan baik perkara umat ini kecuali karena kebaikan-kebaikan para pendahulunya. Ya. Gimana kita bisa kenal Kiai Dahlan kalau enggak belajar dari guru kita belajar dari muridnya, begitu ya. Bagian dari kesinambungan tadi ya, mata rantai kebaikan, begitu. Dalam catatan Profesor Kunto Wijoyo, saya perlu sampaikan cerita ini mungkin agak jarang didengar begitu. Ditulis dalam majalah Bro Martani gitu ya, tahun 1915 begitu. Kiai Dahlan berangkat ke Solo, ya, mengajak para santrinya mengunjungi santriwati begitu ya di Solo. Lalu Kiai Dahlan mengajak para santrinya itu berjalan-jalan di pasar Klewer. Dalam cerita disebutkan santrinya mengalami kecopetan begitu. Tapi ini nggak penting, yang dibahas adalah tengkleng Solo di luar udah disiapin insya Allah. Jadi Kiai Dahlan adalah seorang kiai yang mendatangi muridnya. Kalau dalam bahasa Jawa itu sumur marai timbo, kan begitu. Oh apa? Sumur marani timbo. Itu menjadi sebuah cacat budaya kala itu begitu. Gitu ya. Sangat gak terhormat gitu, kok kiai mendatangi murid begitu loh. Sumur marani timbo. Yang benar itu timbo marani sumur begitu. Gitu ya. Tapi catatannya adalah visi Kiai Dahlan yang melampaui zamannya gitu ya.
Atau disebutkan dalam catatan Pak Kunto itu, Kiai Dahlan tidak terikat dengan mentalitas zamannya. Jadi dinilai orang kok kok nggak keren banget gitu Kiai kok mendatangi murid kan begitu. Tapi Kiai Dahlan melampaui itu begitu. Karena yang Kiai Dahlan utamakan adalah bahwasanya akses pendidikan bagi santriwan dan santriwati tadi itu ya, itu dikedepankan ya, untuk mencerahkan semua begitu. Jadi hari ini Bapak dan Ibu, kalau di Muhammadiyah pakai peci mufti begini mungkin gak dimarahi orang begitu. Tapi kalau di NU, saya bukan anaknya kiai itu dimarahi, itu aib itu. Gus kok, bukan Gus kok bergaya seperti Gus begitu loh. Anaknya kiai begitu ya. Artinya ini ada aspek yang positif di lingkungan kita, karena memang kita berupaya untuk menghargai kebenaran dari manapun datangnya begitu. Ya, hatta min ahli nifaq begitu. Kalau Buya Syafi'i selalu mengkutipnya kan begitu. Jadi sekali lagi harapannya masing-masing dari kita di bulan Ramadan ini meneguhkan kembali kiranya kita menjadi bagian dari mata rantai kebajikan. Ya. Kiranya kita harus menjadi bagian yang sama-sama saling meneguhkan. Tamkin. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Yang kedua, wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum. Kalau kita terus beriman dan beramal soleh, kata Allah, janji Allah, maka Allah akan pasti teguhkan, tamkin. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum. Allah pasti akan teguhkan agama yang Allah ridho atasnya, yakni agama Islam. Terakhir, wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Ya. Dan Allah pasti akan gantikan rasa cemas dengan rasa aman begitu. Demikian apa yang perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Tadi berupaya untuk memantaskan diri karena memang ada banyak norma-norma ya pada saat kita menjadi orang yang beriman itu. La yu'minu ahadukum gitu ya. Bahkan ada redaksi hadis yang lebih ekstrim lagi gitu ya. Ma'amana bi man bata syab'an wa jaruhu ja'i'un wa huwa ya'lamu. Tidak dinyatakan beriman ia, siapa ia itu yang tidur terlelap semalaman dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya kelaparan dan ia mengetahuinya begitu. Ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang negatif tadi dan Allah terus teguhkan keimanan kita. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita akhiri rangkaian acara pengajian rutin bulanan kali ini. Namun sebelumnya saya ada satu buah pantun untuk Bapak. Iya, karena ya nanti Bapak Ibu bilang cakep gitu ya. Baik, izin Ustadz ngapunten. Iya. Iya, Bu. Belum, Bu, belum. Iya. Ngapunten ya Bu Siti Fatimah. Iya. Iya. Kok di foto Ustadz jadi grogi? Buah nangka khas rasanya. Buah durian banyak yang suka. Sangat banyak hikmah puasa, sehatkan jiwa dan juga raga. Tepuk tangan dulu dong untuk Ustadz. Hikmah
kali ini juga menyehatkan jiwa dan raga kita untuk semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, Ustadz ya. Ustadz izin foto di share Ustadz. Aduh, hilaf Ustadz. Ya. Ya. Oke, baik kita akhiri rangkaian acara kali ini. Matur nuwun Pak Bambang dan juga rekan-rekan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.